Assalamualaikum guys, selamat jumpa lagi dengan saya Firman Juliansyah. Kali ini saya akan melanjutkan vlog yaitu tentang my book collection ya, part 2. Jadi kali ini saya akan menceritakan koleksi-koleksi buku saya, kira-kira isinya seperti apa. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, diklik tanda loncengnya supaya saya lebih semangat dan Anda akan terupdate setiap ada informasi konten baru dari saya. Kemudian juga Anda boleh komen, share, like, dan nanti semoga saya bisa kasih hadiah untuk Anda semua ya. Oke, baiklah. Untuk bagian kedua ini saya ingin menceritakan beberapa buku. Ini sudah saya siapkan di sini. Oke, kita mulai dari buku ini ya. Ya, ini buku Bumi Manusia, ini sangat populer. Pengarangnya adalah Pramudia Anantatur yang juga sangat populer, punya buku atau karangan yang sangat banyak, dan beberapa di antaranya dilarang masih dalam bentuk naskah karena oleh Orde Baru pengarang ini dianggap sering membawakan paham komunis. Tetapi sekarang beberapa tahun lalu meninggal dunia, dan Bumi Manusia ini salah satu novel yang sangat populer dan baru difilmkan, sudah tayang tahun lalu, cukup sukses ya karena pemerannya adalah Iqbal, dan ini sangat bagus bukunya ya. Berikutnya, Pola Hidup Masyarakat Indonesia adalah buku kuliah, buku pegangan kuliah saya. Yang legend adalah beliau dosennya atau pengarangnya Bapak almarhum Agraha Suhandi ya, Suhami Harja. Beliau ini sangat dikenang oleh para mahasiswa dari Fakultas Sastra atau Fakultas Ilmu Budaya Unpad karena cara mengajarnya yang cukup unik dan menarik. Nah, bukunya ada beberapa, ada yang ini, ada juga yang tentang filsafat. Jadi ini buku legend dan saya juga carinya lama untuk bisa dapat lagi buku ini. Berikutnya, kebalik, sama. Nah, ini belanja dalam bahasa Arab. Karena saya juga sering memandu wisata, diantaranya tamu-tamu dari Timur Tengah, maka saya juga mempelajari bahasa Arab. Dan ini juga bermanfaat bagi Anda yang umroh atau naik haji, maka tentu di sana ada aktivitas belanja, diperlukan tawar-menawar, maka kita memerlukan untuk mengetahui beberapa istilah dalam bahasa Arab, maka di buku ini ada ya. Buku berikutnya ini, buku Fikih Islam ini adalah buku yang sangat legend, bestseller, karena buku ini dengan jilid yang sama dicetak terus setiap tahun dan ini salah satu yang terlengkap di Indonesia selama puluhan tahun. Pengarangnya Bapak Haji Sulaiman Rashid ya. Ini saya gunakan untuk mengajar anak-anak saya tentang ilmu fikih. Berikutnya, buku pintar. Jadi kalau anak-anak yang lahir tahun 70-80-an, maka zaman dulu itu belum ada Google. Jadi semua informasi yang lengkap tentang segala hal adanya di buku pintar, atau ada RPUL atau RPU ya, rangkaian pengetahuan umum. Di situ segala data-data misalnya yang terbesar, terbaik, terlengkap, terkecil, terbesar, ukuran semua ada di sini. Nah, buku ini pemberian dari saudara saya, Muhlas ya. Sampai sekarang saya piara, saya koleksi. Nah, ini salah satu buku yang cukup legend ya. Ini buku wisuda. Saya termasuk yang kuliahnya lama karena saya sudah bekerja sebelum lulus saat menyusun skripsi. Maka saya lengkap menjalankan pendidikan selama 8 tahun. Dan ini buku kenang-kenangan saat wisuda. Ini semua orang yang di wisuda di momen yang bersamaan maka ada di sini.
Alhamdulillah walaupun perjuangannya tidak mudah tapi akhirnya saya wisuda juga. Ini Universitas Pajajaran. Saya belajarnya di program studi Bahasa dan Sastra Perancis. Ini salah satu buku yang terbaru. Saya beli tahun lalu. Ini lumayan mahal ya, 300-an lebih. Berupa komik. Komiknya 3 jilid. Ini itu Muhammad Al-Fatih. Jilid 1, jilid 2, dan jilid 3. Saya kasih lihat. Secara grafis ini bagus banget ya, karena colorful. Nah, semuanya berwarna. Dan siapakah Al-Fatih? Al-Fatih adalah salah seorang penguasa yang sejak remaja itu sudah berkuasa. Jadi usia remaja itu dia istilahnya sudah berprestasi, sudah bisa menaklukkan sebuah kekaisaran atau imperium Romawi, yaitu di Konstantin atau Konstantinopel. Kalau sekarang itu adanya di Turki. Nah, ini dia bisa menaklukkan itu karena sebelumnya ayahnya dan kakeknya tidak bisa menaklukkan. Di sini juga dijelaskan strategi perang yang sangat cerdas dan tidak diduga, karena tidak mudah menaklukkan Konstantinopel. Pertahanannya sangat-sangat kuat. Di sini yang paling menarik adalah cerita tentang bagaimana perahu-perahu itu diangkat melalui darat, dipindahkan ke sisi laut yang lainnya, dan itu sama sekali tidak diduga. Ini cerdas banget ya strateginya. Dan ada romantika, ada down-nya juga, ada putus asanya juga, tapi ini inspiratif. Berikutnya ini buku lama yang saya selalu bawa, yaitu Sunan Gunung Jati Cirebon. Di sini diceritakan tentang sosok Sunan Gunung Jati. Banyak orang menyangka bahwa Sunan Gunung Jati itu hanya satu orang, padahal istilah itu digunakan untuk dua, yaitu seseorang dan ponakannya. Jadi paman dan ponakan, dua-duanya disebut Sunan Gunung Jati, tapi orang yang berbeda ya. Nah, di sini diceritakan secara jelas. Berikutnya ini buku sastra zaman dulu ya, Laksmana Hang Tuah. Di sini diceritakan kisah-kisah orang-orang Melayu yang tangguh di lautan. Jadi biasa kalau di lautan itu ada bajak laut, ada pertempuran, maka Hang Tuah ini adalah salah satu orang yang tangguh di lautan ya. Kalau yang ini bukan buku, tapi majalah anak ya. Yang spesial dari sini adalah ini fotonya itu adalah foto dari saya, foto hasil karya saya. Ini foto pertama saya yang dimuat sebagai cover majalah. Nah, jadi fotonya foto ilustrasi. Anak-anak lagi main, lokasinya ini di Pasir Jati, Ujung Berung. Tapi dijadikan ilustrasi anak-anak juara yang menyejukkan jiwa. Buklet perjalanan jelajah Yogyakarta dan Solo. Ini kebetulan dulu saya punya grup tour ya di bisnis saya Zigra Wisata. Dan untuk grup tour itu saya buatkan buklet khusus supaya di hotel atau di mobil dia bisa baca-baca, para tamu bisa baca tentang informasi wisata baik di Jogja maupun di Solo. Semuanya lengkap, ada foto-fotonya, tapi ini cetakannya sederhana saja, hanya fotokopian ya. Nah, jadi bisa dikatakan sebagai guidance ya, untuk travel guidance untuk wisata Yogyakarta dan Solo. Orang Barat bicara poligami. Biasanya poligami itu kan wacananya wacana umat Islam, dan biasanya yang bicara tentang poligami itu adalah para ustadz atau kiai. Kalau di buku ini beda, karena di sini yang banyak bicara adalah para bule-bule, para warga negara Amerika, perempuan-perempuan warga negara Amerika yang mendukung poligami, tetapi mereka sama sekali bukan muslim dan tidak mengenal ajaran Islam. Jadi ini menarik bahwa ternyata
wacana poligami pun bisa diterima di kalangan barat. Kalau yang mau hadiahnya boleh tinggal komen, share, like. Nanti saya bisa kasih buku ini ya ke salah satu yang beruntung karena saya punya bukunya 2. Kamus Banjar Indonesia. Banjar di Indonesia itu ada beberapa ya. Banjar di Bali itu artinya kampung. Kalau di Jawa Barat ini nama kabupaten di daerah Tenggara Jawa Barat. Itu Kabupaten Banjar. Tapi Banjar juga adalah nama suku bangsa yaitu di Kalimantan Selatan. Nah, di sana bahasanya bahasa Banjar khusus ya. Jadi kebetulan saya pernah tinggal di Kalimantan antara 1,5 sampai 2 tahun dan saya juga ikut belajar berbahasa Banjar. Beberapa kalimatnya saya masih lancar dan saya beli kamus ini untuk memudahkan saya berinteraksi di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah ya. Karena bahasa Banjar atau suku Banjar ini di 3 provinsi, Kalteng, Kaltim, dan Kalsel. Ini Kangjeng Prabu RAA Kusuma Diningrat, Bupati Galuh Ciamis tahun 1839 sampai 1888. Ini kisah ningrat zaman dulu ya, pejabat zaman dulu, yaitu dari Kerajaan Galuh. Aceh di Mata Orang Sunda. Ini buku sebenarnya dulunya itu semacam tulisan-tulisan dari koran, yaitu dari Serambi, sebuah media yang cukup populer di Aceh, dan wartawannya itu salah satu saudara saya atau famili saya, orang Garut yang saat tsunami itu menjadi relawan ke sana, kemudian menikah dengan orang sana, dan sampai sekarang tinggal di Aceh. Jadi menurut setelah dia banyak meliput atau menyelami kehidupan orang Aceh, maka akhirnya dia mengumpulkan tulisan-tulisannya dijadikan satu buku, Aceh di Mata Orang Sunda. Ya, menarik ini. Dan buku terakhir yang saya ulas di part 2 ini adalah Prahara Surya. Buku ini adalah salah satu buku yang saya cari lama sekali karena saya merasa banyak orang membicarakan tentang Surya di media sosial maupun di artikel-artikel, tetapi saya gagal paham gitu. Saya tidak mengerti tentang Surya itu seperti apa sih krisisnya, konfliknya. Maka dengan buku ini saya jadi tahu gitu. Karena saya memang pengen tahu dari dulu. Saya kurang begitu paham bagaimana kondisi Timur Tengah, sejarahnya dan sebagainya, maka buku ini cukup membantu pemahaman tentang itu. Sehingga istilah saya itu ya jangan bicara Surya lah kalau belum baca buku ini gitu, karena buku ini rujukan yang cukup baik untuk bisa memahami seperti apa kondisi Surya. Oke, itu saja dulu untuk part 2. Jangan lupa tadi ya, subscribe, like, comment, dan share. Dan bagi Anda yang mau menambah koleksi saya, menjual buku-buku tertentu atau menawarkan atau memberikan, atau sebaliknya saya juga punya beberapa buku yang jumlahnya lebih dari 1, mungkin saya juga akan berikan kepada Anda yang beruntung. Oke, itu saja. Terima kasih. See you and bye-bye.